Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Sauri. Sekarang hari Jumat tanggal 24 September 2021. Saya kedatangan tamu istimewa. Yang pertama adalah Babe alias Budiono. Beliau merupakan salah satu napi ex narapidana terorisme. Lalu ada Ustadz Asnof, ya, yang selama ini juga bersama saya kita ikut program Mabes Polri ke beberapa pesantren. Dan yang ketiga adalah Bang Hendro, ya, Hendro. Ya, beliau juga merupakan ex narapidana terorisme. Nah, kita akan banyak berbicara, ingin menggali beberapa isu-isu yang terkait akhir-akhir ini yang sedang viral, dan bahkan di beberapa media massa juga diberitakan terkait dengan pembubaran BNPT. Ada apa dan kenapa petisi ini bisa bergulir, ya, yang kemudian menimbulkan beberapa kesalahpahaman dan membuat framing yang salah menurut saya, dan itu harus dijelaskan. Dan kemudian alhamdulillah kami kedatangan tamu-tamu istimewa ini, dan dia akan menjelaskan beberapa kenapa ini bisa terjadi, dan mereka termasuk orang-orang yang menandatangani petisi tersebut. Kita akan saksikan bagaimana mereka bentuk kekecewaan mereka kepada BNPT, bentuk kekecewaan mereka kepada BNPT. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada abang-abang saya di sini. Ada Ustadz Asnof, ada Bang Hendro, dan juga Babe, ya, atau Pak Budiono. Terkait nih Bang, ya, isu-isu yang viral sekarang ini terkait dengan pembubaran BNPT. Apakah betul antum ini ingin membubarkan BNPT? Karena saya melihatnya begini. Antum ini sudah NKRI, ya, bahkan Ustadz Hendro dan Bang Ustadz Asnof selama ini ikut dengan saya juga, ikut program Mabes Polri. Kita berkunjung ke pesantren-pesantren menjadi agen perdamaian. Tiba-tiba pengen membubarkan BNPT. Bisa dijelaskan Bang? Saya minta dari Bang Hendro dulu nih, sebagai juru bicara daripada di Jabodetabek Bang, ya? Pansi, ya? Pansi. Itu juga bisa dijelaskan dulu, Pansi dulu itu apa, terus kenapa ada petisi itu. Saya rasa ini sebenarnya bentuk kekecewaan saja. Coba bisa dijelaskan Bang Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berita yang viral, ya, viral akhir-akhir ini tentang pembubaran BNPT, oleh alumni Napiter yang NKRI, ya. NKRI. Jadi di sini. Jadi bukan yang nggak NKRI. Enggak. Jadi semua udah NKRI 68 teman-teman yang menulis langsung itu tuh NKRI semua. Siap. Jadi di seluruh Indonesia. Ada yang dari Poso, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, ya, yang sudah masuk ke kita. Artinya ini adalah akumulasi kekecewaan teman-teman terhadap kinerja BNPT selama ini. Oh gitu. Jadi saya sendiri juga merasakan dampaknya, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 di 2018, ya. Jadi BNPT itu punya tugas pokok, ya, yaitu deradikalisasi untuk napiter dan alumni napiter. Nah, uraiannya tentunya tugas pokok itu ada di lapas-lapas. Setelah napiter tertangkap, nah itulah tugas BNPT, ya, yang terus mendampingi. Nah, ini ada data-data di kita hampir 200-an napiter yang belum dipindah-pindah. Nah, ini akan berpengaruh bagi mereka. Nah, ini ada juga yang sudah NKRI. Nah, tentunya ini akan berpengaruh dengan kepengurusan mereka nanti di lapas-lapas. Nah, bahkan di wilayah mereka sendiri ini, Bogor, bahkan banyak teman-teman yang bebas murni. Paling ikut program. Udah jadi, ikut program, nggak ada rewardnya. Nah, nggak ada reward. Jadi bebas murni. Jadi ikut program bebas murni. Nah, itu seharusnya mereka mendapatkan haknya seperti remisi atau PB. BNPT sebagai koordinator seharusnya peka terhadap isu-isu seperti ini. Dan belum lagi kalau kita tarik lagi nih efek derat, ya.
Ternyata efek deradikalisasi bukan hanya berpengaruh kepada napiter, ternyata juga kepada keluarganya. Iya. Jadi banyak teman-teman yang sudah NKRI ini dicerai, Bang. Dicerai oleh istrinya? Oleh istrinya, karena apa? Istrinya di luar itu dibiayai oleh orang-orang yang keras, ya. Saya lihat ada 9 lembaga, betul. Apakah itu IDC, apakah itu Gazribu, mereka mensupport kita, mengasih uang dan sebagainya. Sementara teman-teman ketika dia ber-NKRI, kan dia sudah pasti diputus itu dia bantuannya. Sementara ini nggak disupport, nggak ada lagi perhatian. Nah, akhirnya banyak, tidak sedikit juga teman-teman yang istri minta cerai. Iya. Nah, ini ternyata ditampung oleh orang-orang merah. Jika hal-hal ini didiamkan, maka 2-3 tahun ke depan mungkin eksistensi mereka akan besar. Iya, mereka akan siap panen. Betul. Wah, mengerikan sekali. Menjadi bahan perhatian kita. Makanya narasi pemburuan BNPT itu sendiri juga kan harusnya BNPT harusnya melihat poin-poin yang kita share ya. Nah, bukan antara ini adalah bentuk kepedulian kita sebetulnya terhadap BNPT. Iya. Oke. Tadi dikatakan oleh Ustadz Hendro, sekarang Ustadz Asnaf gimana melihatnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau seandainya pihak BNPT menyikapi apa yang kami lakukan ini berupa petisi ini adalah sebuah perlawanan yang dianggap sebagai sebuah perlawanan melawan negara, ini sangat salah sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kapasitas BNPT saat ini tidak paham masalah terorisme. Karena begini, di dalam petisi kita jelaskan poin-poinnya. Petisi ini tidak ada maksud untuk membubarkan BNPT secara langsung bubar, tidak, tapi ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada negara, kepada BNPT, supaya lebih menggenjotkan lagi kinerja mereka terhadap teman-teman ex-napiter ini, apalagi yang sudah NKRI. Karena begini, Bang, yang NKRI saat ini bukan 1-2 orang, ya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang NKRI ini semenjak adanya kegiatan deradikalisasi yang sangat ekstra dari pihak pemerintah, ini sekarang NKRI hampir setiap hari kok ada di lapas. Hampir setiap hari ada di lapas. Iya, apalagi di Nusa Kambangan begitu. Itu makanya ini perlu kita perhatikan karena mereka ini istilahnya orang-orang yang sangat memerlukan perhatian ketika mereka sudah berani mengikrarkan NKRI. Perlu perhatian dari negara. Nah, adapun yang kita rasakan, apalagi yang saya alami ketika di Nusa Kambangan ini sangat lucu ya, Bang. Soalnya gini, dulu pernah ketika saya belum NKRI, saya didatangi orang BNPT, sempat ada pemikiran saya ini mau NKRI, cuman ketika orang BNPT ini datang, ya saya pikir mungkin saya mau berdialog lah dengan salah satu ustadz yang mereka bawa. Begitu kan. Ternyata justru saya dicekokin dengan paham-paham yang berseberangan dengan akidah saya saat itu. Misalnya, saya langsung di justice, antum berjenggot itu dalilnya apa? Begitu. Iya, terus ditanya antum gondrong, apakah itu sunnah? Harusnya antum itu rambutnya dipendekkan, ditulis nama Allah di sini. Jadi saya bingung, ini pemahaman seperti apa? Terus siapa dipertanyakan apakah istri antum bercadar? Kalau bisa nanti besukan nggak usah bercadar segala macam. Nah, ini justru malah bukan menderadikalisasi teman-teman yang masih merah. Justru saya langsung saat itu kurang hajarin begitu kan. Terus saya langsung memikir ulang lagi mau NKRI. Ternyata saya kalau NKRI seperti harus dipaksa jadi mereka begitu kan. Makanya saya membatalkan. Alhamdulillah saat itu ada program-program lain dari pihak pemerintah, mungkin dari pihak Densus yang alhamdulillah akhirnya saya bisa berubah. Jadi saya benar-benar ini program-program deradikalisasi mereka BNPT ini sangat tidak efektif di lapas-lapas, salah kaprah dan tidak tepat sekali memang untuk dilakukan kepada teman-teman napiter begitu. Karena teman-teman napiter ini untuk merubah cara pemikiran mereka harus dengan kitab yang mereka jadikan acuan itu begitu. Bukan langsung datang sekonyong-konyong, Anda harus Pancasila, Anda harus mengakui NKRI segala macam, itu tidak masuk. Makanya saya bilang kinerja BNPT saat itu sangat tidak efektif. Kalau Babe gimana, Bib? Melihatnya? Kalau saya kan berdasarkan pengalaman ya. Kebetulan saya sendiri lulusan Sentul. 2019. BNPT ya? BNPT, saya di bidang BNPT. Jadi dari segi narasumber juga sudah nggak nyambung sama kita kalau dialog.
Kalau dibantah malah justru dia mengamini apa yang kita katakan gitu kan. Nah terus program apa yang ada di dalam yang namanya kewirausahaan, wawasan kebangsaan itu udah pas lah kalau tentang masalah fikih. Nah tuh masalah wirausaha yang artinya pembinaan di luar yang tidak ada dilakukan di lapangan gitu. Nggak ada realisasi di lapangan. Nggak ada realisasi sehingga jadi selama ini kumpul-kumpul di hotel. Dia makan di hotel, foto-fotonya selfie aja tugasnya gitu. Sementara realisasi di lapangan nggak ada. Justru kita dididik untuk selalu tangan di atas kan seperti apa kan gitu. Betul. Padahal kita ingin mandiri, menjadi warga negara yang baik yang sudah mengatakan NKRI bagaimana ngisi kehidupan itu demi negara kan gitu. Betul. Tapi nggak ada perhatian di luar. Bahkan saya selama 1 tahun keluar dari lapas Sentul dikatakan bisa terlantar, kehilangan induk saya. Iya. Bagaimana program yang saya sudah dideradikalisasi ya kan, kemudian di lapangan tidak realisasi gitu loh. Iya. Saya melihatnya begini, BNPT yang seharusnya sebagai leading sector itu kan kadang mengundang dari Kementerian Koperasi, mengundang Kementerian PU atau apa gitu sebagainya. Ternaker misalkan cuma PHP doang. Iya gitu. Terus koordinasinya seperti apa, terus penilaian programnya seperti apa itu juga nggak pernah terrealisasi. Nggak pernah terrealisasi. Gitu. Cuma yang terrealisasi cuma Kemensos saja. Kemensos pernah ada Kemensos sekali Pak. Tapi kalau untuk yang kayak Kementerian Koperasi, Pertanian, kemudian Kementerian Dalam Hutan dan sebagainya, bagaimana mengolah sumber daya alam yang selama ini ada itu nggak pernah terjadi. Nggak saya rasakan seperti itu. Nah itulah yang kemudian menurut saya termasuk gratisin sekolah yang anak kita mau kuliah itu ada program itu Be. Nggak ada. Dan sampai sekarang saya cuma di data doang. Anaknya siapa, namanya siapa, kapan mau sekolah, cuma gitu doang. Selama 1 tahun kurang lebih datang 3 kali dengan orang yang berbeda, pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama orang yang berbeda selama 3 kali, kemudian datang terus foto-foto setelah itu. Jadi Anda merasakan selama ini dijadikan sebagai komoditas belaka, merasa seperti itu? Ya, menyambung dari pernyataan Abe ya, tentunya bukan hanya di luar ya, di dalam lapas pun tidak sama persis. Nah, artinya saya merasakan di Nusa Kambangan Kembang itu tahun pertama datang. Di assessment tahun kedua dengan pertanyaan yang sama juga. Ini pemborosan padahal pertanyaan itu yang sudah ada di BAP Bang. Ya, artinya dia bisa berkoordinasi dong sama penyidik, tinggal dibuka kan lengkap di situ. Nah, buat apa mau menghabiskan anggaran hanya untuk bertanya-tanya tentang kasusnya apa? Yang sama lagi kan. Kenapa kejadiannya? Seperti itu ini kan enggak jelas. Nah itulah yang kita rasakan di lapangan, itulah fakta-fakta teman-teman yang ada di lapas-lapas. Seakan-akan mereka datang kayak nggak punya persiapan. Makanya disinilah akhirnya muncullah akumulasi petisi ini Bang. Nah, jadi teman-teman yang merasakan, yang mengalami ya di lapangan seperti itu. Jadi petisi ini juga untuk semuanya ikhwan-ikhwan yang sudah NKRI. Nah, baik di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Poso. Nah ini makanya minta supaya kinerja BNPT lebih maksimal lagi. Nah begitu juga di luar ternyata tadi yang menyambung pernyataan saya tadi, efek derat di dalam itu ternyata juga berefek kepada keluarga teman-teman gitu. Termasuk saya dengar ada istri yang akhirnya jadi kurir narkoba. Betul. Itu gimana? Bisa cerita? Baru-baru ini ada napiter ya, napiter yang sekarang ditahan dong. Iya. Suaminya di dalam. Suaminya di dalam. Ternyata dia jadi kurir narkoba karena himpitan ekonomi. Karena itulah tadi tidak ada monitoring, Bang. Artinya kan seharusnya negara hadir pada saat harusnya BNPT ya kan diamanahkan undang-undang tadi harusnya hadir memonitoring ya kan istri-istri napiter yang tadi baru ketangkap. Nah ini kan resisten di sini. Betul. Nah makanya dia akhirnya terjebak, ya kan, terpengaruh lah. Akhirnya menjadi kurir narkoba. Dan tertangkap. Dan juga saya dengar angka perceraian juga cukup tinggi. Betul. Nah ternyata selama karena gini Bang, saya lihat di luar ini kan banyak lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris nih Bang. Mereka ini mensupport dana. Bahkan pernah ada lapangan pakar itu ada 9 lembaga. Apakah itu IDC, Gasibu. Nah sementara
bagaimana deradikalisasi mau efektif kalau pihak sana begitu gencar menjanjikan ekonomi, bagaimana mau sadar teman-teman ikhwan-ikhwan ini? Itu bisa dijelasin bagaimana? Ya, saya sendiri juga dulu bagian dari itu Bang ya. Iya. Saya kasusnya pendanaan, saya juga aktif untuk menggalang dana di Indonesia. Saya mensupport istri-istri napiter ya, jadi saya tahu persis. Iya. Nah, di sini ternyata ketika efek tertangkap tadi, ternyata donatur-donatur itu sudah mensupport. Baik dari rumah singgahnya, baik dari kebutuhan sehari-hari, sampai mau berangkat ke Suriah, bahkan tiket berangkat Suriah bersiapin itu. Bahkan untuk sekolah pun difasilitasi Bang. Nah justru kita kalah dengan mereka ini. Nah itu Bang, sebuah lembaga. Jadi teman-teman bukannya nggak mau sadar Bang. Betul, akhirnya istri-istri tadi itu yang awal disupport terus ya dengan jaringannya, kan memilih cerai. Tidak sedikit kalau lihat suaminya NKRI karena ikut suaminya nggak pasti juga jelas. Karena suaminya di dalam di penjara kan gitu. Nah, apalagi nggak cuma masalah ekonomi Bang, dituduh murtad juga. Betul, itulah. Bang Asnaf ini gimana nih Bang Asnaf nih melihat seperti itu Bang Asnaf? Jadi sebenarnya fenomena seperti ini memang kita harus cepat respon. Jadi negara harus cepat merespon. Karena memang kita ketahui bersama, jaringan terorisme ini jelas, pendanaannya kuat, segala macam. Nah, sedangkan kita menginginkan mereka berubah, teman-teman yang di dalam ini berubah, tapi timbal balik kita ketika mereka berubah itu tidak ada. Ya, justru ini resisten sekali, Ustadz. Karena gini, misalnya mereka NKRI, tentu tuntutan mereka pertama yang teman-teman NKRI pengen cepat bebas, pengen cepat pulang, pengen cepat dapat PB remisi, gitu kan. Tapi kendalanya, kenyataannya sekarang mereka dipersulit PB-nya. Remisinya harus benar. Ini kemarin banyak kejadian teman-teman di Permisan Nusa Kambangan. Bahkan mereka udah setahun dari setelah NKRI belum turun remisinya, Ustaz. Padahal remisi belum PB. Itu sampai mereka menghubungi pihak luar. Bagaimana mengurus PB kalau remisinya nggak ada? Benar, iya makanya. Maksud saya kan disentul cuma dapat remisinya aja, PB-nya nggak diurus. Alasannya terlambat kepengurusan. Alasannya. Padahal birokrasinya ya panjang. Akhirnya bebas remisi aja saya. Ini ada isu begini, banyak orang mencibir ketika munculnya petisi tersebut, tapi saya bantahnya begini, ternyata cuma urusan perut, karena nggak dapat ini. Saya rasa sih bukan itu, karena saya tahu kita ini dulu sewaktu kita masih tersesat, kita ini justru hidup bersahaja. Ya, kita hidup secara kekurangan, tapi kita bahagia aja gitu, karena kita membela agama Allah. Lalu kemudian tiba-tiba ada tuduhan ini cuma urusan perut, kita seakan-akan nggak dapat jatah atau apa gitu. Saya rasa bukan itu ya, tapi karena ketidakbecusan program di dalam mengolah program deradikalisasi di lapangan. Berarti sebetulnya permasalahannya bukan itu. Ada yang bisa jelaskan nggak itu? Gimana itu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bang ya, artinya ini ada gagal paham BNPT, gagal paham menyikapi masalah napiter di dalam lapas. Artinya ketika dia vonis harus cepat-cepat dipindahkan, karena kepengurusan semuanya ada di lapas. Kepengurusan remisi, PB, CMB itu ada di lapas semua. Nggak bisa di rutan apa. Ini sampai ada yang 2 tahun di rutan. Ya kan, bagaimana dia mau ngurus? Akhirnya apa, timbul kekecewaan. Bahkan kemarin belum ada satu bulan mereka sudah ada yang cabut NKRI 2 orang. Betul. Di dalam lapas. Nah ini kan harusnya tugas pokoknya BNPT dong memonitoring. Karena dia menganggap ketika dia sudah NKRI seharusnya ada tanggapan, ada respon. Harus dari ternyata ini nggak ada Bang. Jadi itulah bentuk kecewaan teman-teman. Nah ya kan, belum lagi kepengurusan masalah PB apa semuanya yang begitu rumit. Cuma gua udah tangan NKRI. Betul. Saya bahkan korban. Saya bebas remisi, PB saya gagal. Bahkan saya sudah ikhtiar, istri saya ditolak ya di lurah gitu. Akhirnya ya sendiri aja ketika saya telepon dari akhirnya di ACC kan, tapi tetap gagal karena terlambat waktunya itu. Kalau pengalamannya gimana waktu itu? Pengalaman saya itu ketika NKRI ya memang begitu. Saya pikir wah nanti bakalan cepat bebas nih, insyaallah PB dapat gitu ya, remisi dapat. Ternyata kenapa dipersulit masalah PB begitu kan? Kok saya tiba-tiba dilamakan pindah dari lapas maksimum ke lapas
medium, karena saat itu di Nusa Kambangan kalau mau bisa mengurus PB remisi itu harus turun dari lapas high risk ke lapas maksimum, setelah NKRI di high risk turun ke maksimum besi, baru turun ke medium ke Mangkuning apa Permisan, di situ baru bisa PB sama remisi. Nah, saya di besi hampir setahun lebih nggak diturun-turun dengan alasan kamu NKRI-nya masih beginilah, masih perlu dipertanyakan. Ini justru kesalahan. Jadi blunder ya. Iya, jadi begini sebenarnya. Pihak BNPT ketika melihat seorang napiter itu sudah mau mengikrarkan setia NKRI, itu adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Harusnya dikasih apresiasi. Ditanggapi secara spontan, jangan langsung dipandang ini NKRI-nya masih meragukan. Ini tidak perlu. Justru ketika kalian meragukan NKRI mereka, ini malah akan membangkitkan rasa mereka, wah ternyata memang benar. Ini kan terkait di dalam lapas ya. Ya, ini kan persoalan pembubaran BNPT ini terkait di luar lapas, Pak. Oke. Nah, itu gimana Bang kalian? Pertanyaan saya itu yang terkait dengan apakah betul ini cuma gara-gara urusan perut dan sebagainya. Itu jelasin, Bang. Jadi kalau memang pihak BNPT mengatakan ini, apalagi media-media juga menggemborkan ini adalah urusan perut, itu salah besar. Karena sebenarnya ya kita pun tanpa BNPT kita makan, kita hidup begitu ya, Ustaz ya. Jadi ini memang kita biasa ini susah. Iya. Justru kenapa kita pengen mengajukan petisi pembubaran BNPT ini, karena kita melihat kita ini sekarang dijadikan objek proyek bagi BNPT untuk kepentingan pribadi mereka, begitu kan? Sedangkan kita sendiri bukan kita tidak mau uang mereka, tidak, cuman kita tidak pingin kita jadikan objek, gitu aja. Karena banyak kejadian, Ustaz. Gitu. Iya. Jadi ada kejadian ini, Ustaz. Jadi teman kita dia punya usaha ini modal dia sendiri, tidak ada dikasih sama pihak BNPT, sudah besar usahanya, tiba-tiba pihak BNPT datang silaturahmi. Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak saya datang silaturahmi ke rumah antum? Oke, datanglah begitu kan, datang cekrek usahanya difoto, divideokan, habis itu diklaim dimasukin, bahwasanya ini adalah hasil pemberdayaan BNPT. Nah ini kan benar, padahal ikhwannya cuma dikasih 500.000, di amplopnya 500.000, tapi usaha ada yang puluhan juta diklaim ini pemberdayaan BNPT. Saya pernah punya pengalaman Ustaz Asnaf. Ini ikhwan-ikhwan dari Aceh. Dia tinggalkanlah pekerjaan di Aceh selama 4 hari 5 hari dia pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta cuma dikasih 1.200.000. Bayangkan 4 hari 5 hari mereka tinggalkan Aceh gitu. Ongkosnya dia dari Banda Aceh ke ke rumah sampai ke Banda Aceh ke bandara itu juga habis cukup banyak gitu. Jadi kasihan, mereka kecewa. Akhirnya mereka bilang saya kapok udah diundang-undang lagi dan sebagainya. Nah, ini banyak yang kayaknya nggak manusiawi gitu. Itu yang akhirnya menurut saya jadi blunder nih program BNPT. Saya khawatir BNPT yang diamanatkan anggaran, undang-undang ya dipercaya selama ini bisa mereduksi dan meredam dari paham-paham radikal malah menjadi bumerang. Orang-orang yang sudah NKRI yang sudah bagus tiba-tiba mereka kecewa dan tidak mustahil mereka akan kembali kepada benar. Dan itu jadi kasihan gitu. Dan kita nggak ingin orang-orang yang selama ini memanfaatkan BNPT dijadikan sebagai komoditas masih terus ada di sana. Dan saya memang kayak proyek oriented aja. Iya, asal anggaran habis benar. Mereka bisa ngajukan. Saya jadi khawatir begini, jangan-jangan setiap program yang mereka jalankan tidak melalui proses asesmen, ya, pengkajian yang komprehensif gitu, yang sejauh mana dievaluasi keberhasilan atau enggaknya enggak, lebih cenderung kepada duit habis anggaran. Dan menurut saya ini jadi presiden buruk Bang dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Benar. Nanti kita bahas lagi setelah sesi